Waktumu adalah umurmu, kata beliau begitu. Waktu kita adalah umur kita. Sedangkan umur kita adalah modal kita. Modal kita itu umur. Ya umur habis ya modal habis. Umur bisa waktu ya. Waktu adalah umur. Umur adalah modal. Ya ra'sul mal. Ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya modal sudah dikasih. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Yang bagi antaja'ala lima tata'atahu minal adat. Karena dalam hidup ini mesti ada kebiasaan-kebiasaan. Adat-adat kebiasaan yang tidak bisa dihindar. Ya, makan, minum, mandi, ya, pergi-pergian, belanja dan sebagainya. Itu semua mestinya ada waktu yang ditentukan. Gimana? Saya mau belanja mungkin hari Minggu, besok Minggu, ya. Ya kecuali suatu saat memang penting, ya apa saja silahkan sesempatnya. Artinya tetap kita kalau menurut ala beliau ini, cara beliau ini, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, semacam itu. Saking disiplinnya dengan waktu. Karena khawatirnya itu tadi, Pak. Ya, takut hilang ya manfaat atau faidah dari waktu itu. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Ketahuilah bahwasanya hal apapun itu tidak akan istiqamah, tidak akan lurus. Ya, segala apapun tidak akan pernah mustaqim, tidak istiqamah, tidak lurus ma'al ihmal. Kalau kita sepeleh, kalau kita sepelehkan, ya nggak lurus, Pak, nggak lempeng, banyak bengkoknya nanti. Anda disepelein. Orang bisa melakukan segala apapun, membuat apapun dengan keahliannya, dia harus serius, jangan sepeleh melakukannya. Kalau sepeleh melakukannya, ya tidak akan pernah lurus, nggak sempurna maksudnya. Kalau mau sempurna, hilangkan sepele. Salat sepele, salat tidak akan sempurna. Betul. Puasa sepele tidak akan sempurna. Bahkan bisa jadi mardud, ditolak. Sama orang buat apa ini? Meja, buat mimbar ini. Oh, ini pasti dengan seriusnya. Dia tidak menyepelehkan. Betul tidak? Dengan kesungguhannya dia membuat, ya, melakukan. Akhirnya hasilnya bagus. Nah, ini maksudnya di sini. Beliau katakan wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun. Segala hal apapun tidak akan pernah bisa sempurna kalau dia menyepelehkannya. Apa saja hal, ya. Wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Segala urusan apapun kalau lalai, ya itu tidak akan pernah maslahat. Ya, ada urusan tapi dilalaikan, ya tidak akan menjadi baik. La yasluh, tidak maslahat. Ya. Wa yanbaghi wa qala hujjatul Islam yanbaghi an tuwazzi'a awqatik. Ya, dia mengatakan memang seharusnya kita itu membagi-bagi waktu. Ya, seperti hari Minggu ada ta'lim semacam ini. Coba kalau nggak dibagi waktunya, Pak. Ya dari pagi kita udah pergi. Padahal andai kata pergi siang masih bisa. Mungkin begitu kan? Karena siang masih bisa, saya tunda dulu. Namanya tuwazzi'. Kenapa? Ada kewajiban. Ada mudawamah. Ada ta'lim. Nah, ini namanya yuwazzi'. Sebagaimana disiplinnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi waktu-waktu ibadah. Lihat, sekalipun ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Salat-salat sunnah mutlak. Ya, tapi kalau salat wajib, lihat itu, apa bisa ditukar waktu subuh dengan zuhur? Nah, ini kan menunjukkan ini betapa disiplinnya Allah menurunkan syariat agama Islam ini, ya, dengan waktu. Haji, oh ada waktunya, nggak bisa kita wukuf tanggal 10, tanggal 8.
harus tanggal 9 Dzulhijjah. Betul. Disiplin tuh dengan waktunya, Pak. Ya Allah ya, semua lihat itu, Pak. Malah kadang-kadang ya tempatnya juga nggak bisa dilakukan di tempat lain. Kalau memang dianjurkan, disyariatkan di tempat itu, ya salat tahiyatul masjid. Apa bisa di luar masjid? Nggak bisa. Ini disiplin luar biasa. Yang namanya tahiyatul masjid ya di masjid. Ya termasuk musola ya, musola itu ya bagian daripada masjid ya. Cuman ya kalau Idul Fitri diadakan di lapangan, gimana Pak? Ada tahiyatul masjidnya enggak itu? Wah, kalau saya enggak berani mengizinkan tahiyatul masjid, Pak. Tapi jangan terus sholat 2 rakaat tahiyatul lapangan ya, bukan, enggak ada juga ya. Enggak ada ya. Jadi bagaimana kalau mau sholat sunnah di situ ya mutlak saja saya sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau dikatakan itu tahiyatul masjid, bukan. Ya, masjid itu suatu tempat yang memang dipilih, dibangun khusus ussisa ala taqwa. Khusus tempat atau rumah ibadah. Ya kalau lapangan kan belum tentu. Ya. Allah ya. Jadi au tuwazzi awqatak wa turattiba wa anturattiba auradak. Kita menertibkan wirid. Punya wiridan banyak. Nah, itu diatur. Kapan saya baca ini, kapan saya baca ini, kapan saya baca. Itu bagusnya begitu. Ya sekalipun ada yang pokoknya dalam satu hari saya harus dapat sekian. Akhirnya sesempatnya waktu, sediamnya ya dan sebagainya dia melaksanakan. Sebisanya, seingatnya dia melakukan. Boleh. Ya. Tapi takutnya kalau tidak didisiplinkan semacam itu, iya nanti sampai kepada waktu ya, akhir daripada waktu itu hilang, habis begitu saja. Takut ini yang terjadi. Wa turattiba auradak wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'addahu. Kita sebaiknya ini yang bagi ya, yang bagi itu bukan wajib ya Pak ya. Yang bagi itu seharusnya dianjurkan. Kita menentukan setiap waktu kesibukan kita itu la tata'addahu, yang jangan sampai kita melanggarnya. Kita menentukan suatu waktu tapi gampang dilanggar, Pak. Nah, itu kalau bisa dikondisikan jangan. Wala tu'athiru fihi siwa, dan tidak dipengaruhi, dirusak oleh tugas-tugas yang lain. Sebenarnya ini waktu saya melakukan ini, tapi ada yang lain begini, akhirnya hilang. Ah, takut ini yang terjadi maksud beliau. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudah ihmalal bahaib yashtaghilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa faqada aktsaru awqatihi dha'i'atan. Ya. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan, siapa orang yang senantiasa meninggalkan, membiarkan dirinya itu sepele dengan pengaturan waktu, sudah ya disepelekan begitu saja, bahkan ihmalal bahaim, sebagaimana sepelenya binatang. Nah, perhatian terhadap waktu pun dihilangkan, dia menghilangkan. Ya, perhatian terhadap waktu-waktu yang penting itu dihilangkan. Yang diikuti hanya seperti kemauan binatang. Nah, di sini dikatakan al-bahaim, kayak binatang. Gimana binatang? Ya, yashtaghilu fi kulli waqtin, sibuknya setiap saat bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Apa maunya dan apa maunya. Apa yang diinginkan, apa yang diinginkan. Pokoknya asal mau begitu dilakukan. Asal mau begitu dilakukan. Tidak ada perhatian terhadap waktu. Ya. Sepele dia terhadap waktu itu. Nah, kalau binatang kan begitu. Nggak ada ceritanya binatang ngatur waktu makannya jam sekian. Nggak ada ibadah, nggak ada ya. Asal mau, nah udah gitu asal mau, punya siapa saja tetap aja diembat aja sama dia. Kan begitu kalau binatang. Ya. Nah, kalau terjadi semacam itu, ada orang seperti itu, faqadha aktsaru awqatihi qada'i'atan. Akhirnya
pasti kebanyakan waktunya itu hilang. Wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi aslu tijaratika. Waktumu adalah umurmu, kata beliau begitu. Waktu kita adalah umur kita. Sedangkan umur kita adalah modal kita. Modal kita itu umur. Ya umur habis ya modal habis. Umur bisa waktu ya. Waktu adalah umur. Umur adalah modal. Ya ra'sul mal. Ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya modal sudah dikasih. Ya, ini modalmu. Bahkan sejak kita berada di kandungan ibu 4 bulan ditentukan. Nih modal umurmu sekian. Betul? Yang tidak ada satupun kita yang tahu, Pak. Iya. Jangan terus menyalahkan hadis yang mengatakan orang yang berdoa panjang umur, mohon panjang umur, bisa jadi memang ditambah umurnya itu. Ya ditambah oleh Allah umurnya. Ini kok bertentangan dengan hadis 4 bulan ini? Tidak. Itu modal. Ya, pada saat 4 bulan di rahim ibu dikasih modal. Nih modal umurmu 40 tahun. Modal umurmu 35 tahun. Dalam perjalanannya, oh ternyata dia masih minta kepada Allah. Dia melakukan hal-hal yang membuat Allah ingin panjangin umurnya. Dia lakukan itu, silaturahim, banyak sedekah dan seterusnya. Banyak bantu orang. Itu bikin panjang umur. Dia lakukan itu ya, sudah Allah dengan jaiznya, dengan sifat jaiznya Allah mengatakan, "Oh, engkau mau panjang umur." Ya, kata Allah, "Pantas engkau berikan umur." Kasih, Pak. Lewat dari 35 tahun modal awal itu. Modal utama itu lewat dari 40 tahun. Iya, ternyata dipanjangkan, ditambah 20 tahun, ditambah 40 tahun, ditambah 50 tahun. Kenapa? Karena kata Allah pantas engkau dikasih. Nah, soal minta dikasih atau tidak, ya jelas Allah yang Maha tahu pantas atau tidak. Ya, cuman tetap tidak akan dikecewakan permintaan kita itu. Wah, ya. Entah panjangnya yang mana, bisa memang jarak waktunya atau cuman nilainya yang dianggap panjang. Jadi umurnya pendek tapi nilainya panjang sekali. Ada lagi yang memang jarak, Pak. Ya, saya pernah baca dalam dalam bab qati'ur rahimin. Ya, kitab Irsyadul Ibad dalam bab qati'ur rahimin itu dikatakan di sana. Jadi ada orang takdirnya sebenarnya 6 hari lagi dia mau meninggal. Ya Allah yang tahu ya. Takdir orang itu 6 hari lagi dia mau meninggal. Tapi dia ternyata silaturahim. Dipanjangkan oleh Allah ditambah 6 tahun lagi. Dari 6 hari menjadi 6 tahun. Karena satu silaturahim. Ya, kalau dia suka dengan silaturahim kan sekian panjang. Atau sebaliknya, sebenarnya dia 6 tahun lagi, tapi dia mutusin silaturahim. Dipendeki, dicepetin sama Allah 6 hari. Ya. Atau rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tabaraka wa taala Maha tahu dengan hari-hari mendatang yang kita tidak tahu. Ada ancaman bahaya dan sebagainya di hari mendatang, Allah ingin menyelamatkan kita. Ya diselamatin sama Allah. Entah dengan caranya Allah nyelamatin ya. Bisa juga dengan cara dipanggil tadi itu. Jadi sekarang ini yang ramai pertanyaannya diantaranya majelis-majelis itu. Kenapa Turki itu kok diadab oleh Allah ya. Beberapa waktu lalu. Padahal di sana Islamnya mulai kuat. Ya dipimpin pemimpin yang sekarang Erdogan ini kan mulai bagus Pak. Perhatian terhadap agama, terhadap Islam itu bagus. Iya. Yang dulu sekuler udah hilang. Ya, bagus terhadap perhatian terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Al-Qur'an.
Tapi ternyata diuji, udah musibah semacam itu. Ini apa ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Ya Allah Maha tahu. Ya, ya. Dengan demikian kalau bagi yang hidup selalu iktibar, pelajaran nasihat. Tapi bagi yang mereka dipanggil, ya jelas Allah sayang kepada mereka. Ya dengan cara semacam itu diampuni dosa-dosanya. Dan Allah tahu andai kata hidup panjang mereka itu nanti ada ancaman bahaya. Lihat itu surah Kahfi tentang cerita anak-anak, anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, iya itu. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Itu kan? Ya, jadi anak yang dibunuh itu gulam. Ya ternyata Allah Maha tahu nanti kedua orang tua gulam ini, kedua orang tuanya itu saleh, ahli ibadah. Ya Allah Maha tahu kalau anak ini besar nanti dia akan mendorong kedua orang tuanya selalu berbuat dosa bahkan kafir sebab anaknya ini. Sedangkan kedua orang tuanya saleh. Oh, akhirnya dicepatkan usia anaknya. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Allah ya. Nah, ini pengetahuan Allah yang tidak diketahui oleh kita. Wa auqatuka umruka, waktumu adalah umurmu, wa umruka ra'su malika, sedangkan umurmu itu adalah modalmu yang diberikan oleh Allah, modal hartamu. Wa alaihi aslu tijaratika, dan atasnya adalah pokok-pokok perniagaan kita. Jadi kita berniaga bisnis tapi dengan Allah. Modalnya umur. Jadi dikasih oleh Allah modal, ini modalmu ya. Lah kalau nggak dikasih modal umur apa bisa? Ya nggak bisa, makanya itu modal diberikan oleh Allah. Tinggal kamu mau berniaga atau tidak. Hah? Mau bisnis atau tidak. Apalagi selain daripada umur masih juga diberikan rezeki. Ya jelas. Ditanya oleh Allah, ini modal, maukah engkau berniaga denganku? Maukah kau pinjamkan rezekimu kepadaku? Seterusnya. Ya. Wa alaihi aslu tijaratik. Wa bihi wusuluka ila na'imil abadi. Dan dengannya usuluka akan menjadikan engkau sampai ila na'imil abadi, dengan kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Ya dengan modal umur, dengan modal waktu, dengan pandainya kita mengatur tadi, maka kita akan sampai kepada kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala, di hadapan Allah.